Smart Health, Satu Data Kesehatan Kota Bogor. Integrasi data untuk peningkatan pelayanan kesehatan cerdas menuju Kota Bogor Smart Health City. Di era 4.0, di mana masyarakat sangat tergantung pada teknologi informasi di dalam seluruh tatanan kehidupan masyarakat, maka sektor pelayanan publik juga harus melakukan perubahan untuk menjawab tuntutan dan harapan masyarakat. Menjawab tantangan transformasi digital untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, pemerintah telah membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Visi Kota Bogor tahun 2019 sampai 2024 adalah terwujudnya Kota Bogor sebagai kota yang ramah keluarga. Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya visi tersebut adalah mewujudkan Kota Bogor yang sehat, mewujudkan Kota Bogor yang cerdas, dan Kota Bogor yang sejahtera. Dalam mewujudkan Kota Bogor cerdas, telah ditetapkan rencana pengembangan smart government menuju pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Salah satu komponen dalam Smart City adalah Smart Health City. Smart Health City merupakan perwujudan kota sehat yang penanganan kesehatannya meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta pengelolaan sistem informasi kesehatan akan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang cerdas dan melayani, Dinas Kesehatan Kota Bogor telah mengimplementasikan konsep Smart Health dengan pemanfaatan teknologi informasi. Namun dalam pelaksanaannya belum optimal dan masih terdapat beberapa kendala. Kondisi saat ini pelayanan kesehatan cerdas di Dinas Kesehatan Kota Bogor adalah sebagai berikut. Yang pertama, belum terintegrasinya data kesehatan, masih adanya data yang tidak lengkap, tidak update, dan tidak akurat, masih adanya error aplikasi, di mana aplikasi tidak dapat digunakan dengan lancar pada saat pelayanan sehingga terjadi gangguan dalam pelayanan kesehatan. Masih adanya aplikasi yang tingkat pemanfaatannya rendah, dan masih terbatasnya kanal akses data kesehatan. Setelah dilakukannya aksi perubahan, kondisi yang diharapkan terkait dengan pelayanan kesehatan cerdas adalah sebagai berikut. Terintegrasinya seluruh data kesehatan, tersedianya data yang lengkap, akurat, dan terupdate, tidak ada lagi aplikasi yang error, optimalnya pemanfaatan aplikasi data kesehatan, dan tersedianya berbagai kanal data kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat dan mudah dioperasikan. Tujuan dari aksi perubahan ini adalah terwujudnya pelayanan kesehatan cerdas dan melayani. Dengan tujuan jangka pendeknya adalah tersusunnya konsep portal satu data kesehatan, terbentuknya regulasi satu data kesehatan, tersusunnya konsep SOP, terlaksananya integrasi data yang berasal dari Dinas Kesehatan. Tujuan jangka menengah, terlaksananya integrasi data dari sumber data stakeholder lain, terlaksananya penambahan SOP, dan terlaksananya pembuatan kanal baru data kesehatan. Dan tujuan jangka panjang, terpenuhinya kebutuhan SDM IT, peningkatan kapasitas SDM, pemenuhan sarana prasarana, pengembangan aplikasi, dan terbentuknya dashboard data kesehatan dan ruang data center. Manfaat dari aksi perubahan ini adalah sebagai berikut. Manfaat internal. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan menjadi lebih cepat dan tepat dan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara real-time dan berkesinambungan. Manfaat untuk Dinas Kesehatan adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di lingkup Dinas Kesehatan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, akuntabel, dan monitoring evaluasi dapat dilakukan secara real-time. Sistem informasi kesehatan dapat dilaksanakan secara optimal, dan data yang tersedia dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat melalui inovasi pelayanan yang berbasis teknologi informasi.
Manfaat eksternal. Manfaat untuk stakeholder adalah tersedianya data kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lintas sektor terkait dan adanya wadah untuk data yang bersumber dari stakeholder lain sehingga data tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Manfaat untuk masyarakat, pelayanan kesehatan menjadi lebih cepat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan masyarakat dapat mengakses informasi kesehatan. Manfaat untuk pemerintah Kota Bogor, terdapat sistem informasi kesehatan yang terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk menganalisis situasi kesehatan dan dasar pengambilan kebijakan, serta terwujudnya layanan kesehatan cerdas di Kota Bogor untuk mendukung terwujudnya Kota Bogor cerdas atau smart. Profil organisasi. Sekretariat Dinas Kesehatan dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Salah satu tugas teknis sekretaris adalah menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan yang meliputi kehumasan dan sistem informasi. Analisis masalah. Identifikasi masalah dilakukan melalui FGD dengan tim internal Dinas Kesehatan dan juga konsultasi penetapan prioritas masalah dengan menggunakan masalah utama adalah belum terintegrasinya. Selanjutnya dilakukan analisis penyebab masalah dan alternatif solusi dengan menggunakan instrumen pohon masalah. Dari analisis tersebut ditemukan akar masalah. Pertama, belum adanya regulasi, belum adanya portal satu data kesehatan, belum optimalnya SOP, belum adanya perjanjian kerjasama dengan stakeholder sumber data kesehatan lain, kurangnya kuantitas dan kapasitas SDM, serta kurangnya sarana dan prasarana. Selanjutnya dilakukan identifikasi tindakan perbaikan yang meliputi penyusunan regulasi, pembuatan portal satu data kesehatan, penyusunan SOP, pembuatan perjanjian kerjasama, pembuatan kanal akses data kesehatan, rekrutmen dan peningkatan kapasitas SDM, dan pemenuhan sarana prasarana teknologi. Strategi penyelesaian masalah disusun berdasarkan analisis masalah dan lesson learned dari studi lapangan yang dilakukan ke Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki inovasi aplikasi satu data kepariwisataan yang bernama Visiting Jogja. Aplikasi ini berisi berbagai data yang berasal dari semua stakeholder terkait dan berlaku di seluruh kabupaten kota di Yogyakarta. Aplikasi ini mempermudah seluruh pengguna data, baik itu pemerintah daerah, pelaku pariwisata, dan wisatawan. Dari lesson learned tersebut akan disusun strategi penyelesaian masalah dengan membangun satu portal data kesehatan yang berisi berbagai aplikasi dan data dari Dinas Kesehatan serta data dari stakeholder kesehatan lainnya yang memudahkan akses untuk semua data. Fitur yang akan dibangun meliputi informasi, sistem informasi kesehatan, dashboard data, dan informasi kesehatan lainnya, misalnya informasi penelitian, riset, dan informasi dari organisasi profesi. Aplikasi yang dibangun saat ini adalah berbasis web dan nanti akan dikembangkan dengan berbasis Android. Branding dan sosialisasi menggunakan media sosial Dinkes, dan untuk penganggaran akan dijajaki potensi sumber anggaran lain dari luar APBD. Pada 60 hari pertama akan dilakukan pembentukan tim efektif, penyusunan grand design portal data, penyusunan perwali satu data kesehatan, penyusunan SOP, pembuatan portal data kesehatan, dan integrasi data yang bersumber dari 2 bulan sampai 1 tahun akan dilakukan pembentukan komitmen stakeholder sumber data kesehatan, dan selanjutnya integrasi data bersumber dari stakeholder, serta penambahan SOP sesuai dengan pengembangan aplikasi. Pada jangka panjang di tahun 2023
akan dilakukan pemenuhan SDM, peningkatan kapasitas SDM, pemenuhan sarana prasarana, pengembangan aplikasi, pembuatan dashboard data dan ruang data center, serta monitoring dan evaluasi. Adalah rencana dan jadwal kegiatan. Pemetaan sumber daya. Pemetaan stakeholder dilakukan dengan menyusun kuadran pengaruh stakeholder. Kuadran pertama adalah promoters, yang terdiri dari Kadinkes, Sekda, dan Wali Kota dengan strategi komunikasi, advokasi, konsultasi, dan laporan. Kuadran kedua adalah defenders. Kuadran ini berisi tim efektif, dinas kesehatan, dan puskesmas. Strategi komunikasi yang dilakukan adalah diseminasi, koordinasi, dan instruksi. Kuadran ketiga adalah laten, terdiri dari Bapeda, Diskominfo, dan bagian hukum. Strategi komunikasi yang akan dilakukan adalah koordinasi. Kuadran keempat, apatetik, terdiri dari stakeholder yang merupakan sumber data kesehatan yang nantinya akan diintegrasikan pada portal data kesehatan. Strategi komunikasi dilakukan dengan sosialisasi, advokasi, dan tim efektif akan dibentuk terdiri dari 3 pokja. Pertama, pokja administrasi, pokja regulasi, dan pokja pemetaan sumber daya, Anggaran di tahun 2022 yang tersedia adalah anggaran untuk pertemuan, sedangkan anggaran untuk pengembangan aplikasi dan server akan diajukan pada anggaran perubahan, dan jika tidak dapat diakomodir maka akan diajukan pada anggaran tahun 2023. Kemudian akan dilakukan penjajakan peluang sumber daya sarana. Saat ini yang tersedia adalah server dan jaringan dari Kominfo, dan hardware berupa perangkat yang saat ini satu data kesehatan dilakukan dengan membuat suatu logo yang nantinya akan disosialisasikan melalui media sosial yang ada di Dinas Kesehatan, meliputi website, Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Manajemen resiko dilakukan dengan menginventaris potensi kendala, cara mengatasi, dan siapa yang berperan dalam pengendalian risiko. Untuk memastikan bahwa aksi perubahan ini dapat diimplementasikan dengan baik, disusun strategi pengembangan kompetensi dengan komponen manajemen meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan metode. Demikian paparan terkait dengan aksi perubahan Be Smart Health, satu data kesehatan Kota Bogor.